Baik teman-teman semuanya, ini adalah template kit untuk toko online ya berbasis WordPress dan ini tampilannya cukup bagus ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat nanti ada beberapa fitur yang kemungkinan diperlukan kalau memang kita bikin toko online ya biasanya, misalnya seperti pencarian produk atau misalnya di sini ada filter kategori, filter harga atau misalnya brand dan seterusnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan demo dan bagaimana cara untuk menggunakannya, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya untuk beberapa fitur yang bisa terintegrasi ya. Pertama-tama, teman-teman untuk website ataupun toko online ini ya, template kit ini dibuat menggunakan beberapa plugin, di antaranya ada Elementor ya, nanti menggunakan versi yang gratis. Kemudian ada WooCommerce, WooCommerce juga menggunakan versi gratis ya. Lalu ada plugin CrocoBlock. Nah, ini nanti teman-teman bisa dapatkan juga linknya ada di video ya. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan yang berlisensi juga bisa ya. Cek aja di deskripsi video. Nah, jadi tiga plugin utama itu yang diinstal kemudian nanti saya kombinasikan desainnya seperti ini ya. Jadi desainnya ini tetap manual ya, tidak ada template dari sistem mereka yang langsung seperti ini. Nah, itu adalah tiga plugin utama. Kemudian, nanti teman-teman bisa integrasikan, atau nanti kalau teman-teman beli ke saya ya, itu bisa saya bantu ya, selama webnya sudah diimport ke hosting, selama teman-teman juga sudah integrasi ke beberapa platform ini ya. Pertama, ada sistem ongkirnya, itu bisa coba yang gratis ya, menggunakan Raja Ongkir. Jadi nanti bisa diintegrasikan. Berikutnya adalah untuk WhatsApp notifikasi, kita bisa menggunakan Fonte. Nah, ini teman-teman kalau mau yang gratis itu bisa ya pakai Fonte ya, harganya ya gratis ya. Bisa juga yang 25.000 per bulan dan seterusnya. Nanti bisa saya bantu. Kemudian payment gateway kalau teman-teman mau biasanya saya menggunakan Pakasir ya. Atau kalau teman-teman ada yang lain silahkan selama payment gateway dan websitenya sudah ready ya, nanti bisa saya integrasikan. Oke, nah lalu bagaimana cara untuk mendapatkan template kit ini? Oke teman-teman, jadi untuk template kit ini nanti cek di deskripsi video ya. Ini ada beberapa produk saya. Nah harga saat ini hanya 115.000, nanti saya sertakan linknya ya. Tapi itu hanya sampai 18 Agustus 2026 teman-teman. Untuk kedepannya mungkin di 300.000 ataupun kalau ada promo teman-teman cek aja kode kupon di sini ya. Tapi yang jelas tidak harga ini ya. Oke, nanti silakan cek aja. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman perlu lisensi plug-in-nya, silahkan ditambahkan. Kalau tidak, ya tidak masalah, tapi teman-teman tidak akan mendapatkan update ya. Oke, nah setelah itu tinggal beli aja. Nah, nanti teman-teman kalau ada kode kupon, masukkan di sini, voucher. Kalau nggak ada, langsung masukkan email dan checklist. Pilih metode pembayaran ya, misalnya mau pakai OVO, Kris, atau yang lainnya. Tinggal confirm, lalu tinggal dibayar di sini. Nah, nanti tinggal di-download ya. Nanti akan ada notifikasi melalui email. Oke, itu untuk bagian yang pertama ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan teman-teman untuk filenya. Nanti di dalam file itu ada beberapa, teman-teman ada yang import manual ataupun import menggunakan plugin ya. Nah, contoh di sini saya import yang manual ya. Jadi saya akan import ke hostingnya secara manual. Nah, nanti teman-teman perlu siapkan dulu untuk hostingnya ya. Jadi silakan beli. Nanti cek aja link hosting yang saya gunakan. Saya menggunakan Gapura Hoster ya. Nah, silakan teman-teman beli. Atau kalau masih ada kendala bisa hubungi saya melalui WhatsApp yang nanti ada di deskripsi video ya, WA saya. Nah, di sini teman-teman pilih aja hosting murah. Lalu linknya juga, link hostingnya ada di deskripsi video ya. Nah, kalau bisa pilih yang paket paling atas ya, teman-teman ya, supaya nanti teman-teman bisa beli 1 tahun dan dapat gratis domain.com. Nah, di sini silahkan dibeli ya. Detail tutorialnya ada di deskripsi video ya. Nah, setelah teman-teman beli, nanti masuk ke member area dari Gapura Hoster atau bisa hubungi saya kalau sudah beli melalui link saya ya. Nah, di sini saya akan masuk ke layanannya ya, teman-teman. Bentar, saya coba cek. Nah, ini ya. Diklik layanan, kemudian ke sini.
Nah, lalu tinggal masuk aja ke login direct admin ya. Karena ini hostingnya pakai direct admin. Atau kalau teman-teman ada hosting sendiri, silahkan diimport ya. Misalnya pakai Hostinger, itu ada hPanel, atau misalnya pakai rumah web, domain Asia, dan lain-lain itu menggunakan cPanel ya. Nah, di sini saya nanti akan install di dalam subdomain saya. Subdomain saya bernama apa ya teman? Store ya. Nah ini yang akan saya gunakan. Nah oke, saat ini karena importnya manual berarti di dalam panel dari hostingnya ya, yang perlu dilakukan pertama adalah membuat database ya. Oke, jadi saya akan buat database. Di sini cari aja. Mungkin kalau teman-teman pakai hosting lain tampilannya beda ya, tapi cari aja yang terkait dengan database. Di sini, nah ini ya database. Oke. Saya akan kasih nama di bagian bawah ya teman-teman di sini. Misalnya storeku, gini ya. Kemudian tinggal create. Nah nanti seperti ini saya copy semua karena nanti kita gunakan untuk konfigurasi selanjutnya ya. Oke, saya coba buka Notepad. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, saya coba buka Notepad ya. Nah, oke. Di sini untuk hostname-nya. Kalau teman-teman sudah beli template kitnya dan ada kesulitan bisa hubungi saya ya. Atau mungkin ada error saat template kitnya diimport gitu ya. Oke, jadi dibuatkan ya. Pertama ada hostname, database, dan seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal kembali ke Gapura Hoster. Cari di sini namanya apa ya namanya PHP admin teman-teman. Kalau teman-teman pakai cPanel cari di sini ya. Nah, di sini PHP admin diklik. Oke. Setelah itu cari tadi namanya storeco ya. Nah, di sini tinggal diimport. Oke. Nah, kemudian di sini tarik filenya ya. Nah, ini yang berformat SQL ya. SQL file sini. Nah, sambil menunggu kita kembali ke sini. Cari di sini namanya file manager. Nah, tergantung kalau teman-teman biasanya belinya itu satu paket langsung, itu ada di dalam folder utama ya, yaitu di dalam public HTML biasanya di sini. Tapi kalau misalnya hasil add-on domain atau subdomain itu cari aja folder yang terkait. Contoh di sini namanya tadi store ya. Nah, saya cari, nah ini ya. Nah, lalu ke public HTML-nya. Kalau pakai cPanel itu biasanya langsung di sini ya, di dalam folder utama domain. Kalau di direct admin dia masuk ke public HTML dari domain atau subdomainnya ya. Nah, ini saya akan hapus ya bawaannya. Oke, saya hapus. Kemudian di sini sebentar ya, saya sambil siapkan sebuah kode tambahan ya teman-teman. Dimana kalau ini hosting yang saya pakai sih ya, karena hosting yang saya pakai ini perlu setting konfigurasi apa ya namanya untuk RAM ya. Jadi RAM-nya itu harus diatur manual. Saya akan ambil dulu ya. Karena kalau enggak nanti ketika filenya sudah diimport itu biasanya akan error ya. Kalau memang RAM-nya nggak mencukupi. Karena kalau menggunakan plugin Elementor atau WooCommerce kalau nggak salah minimal di 256 atau dibuat 512 ya. Untuk memorinya teman-teman ya, untuk memorinya ya. Oke, saya akan siapkan dulu filenya. Ini sih kalau teman-teman pakai cPanel sih harusnya nggak perlu ya. Atau bisa coba ubah dari folder root domainnya ya. Oke ya. Di sini tadi mana ya? Ke file manager ya. Sebentar, ke file manager di folder store ya. Nah ini public HTML, oke. Lalu tinggal di upload file. Saya akan tarik aja ke sini filenya ya. Yang format zip ya. Oke, kita tinggal start upload. Nah,
Ditunggu ya teman-teman. Ini untuk hosting yang saya pakai. Proses uploadnya ya. Nah, ditunggu. Oke, sambil menunggu kita kembali ke php-admin. Nah, di sini klik aja database-nya. Nah, di sini teman-teman bisa ubah nih ya di bagian WP option. Nah, ini mungkin penamaan prefix tabelnya ini beda ya. Yang intinya yang underscore option ya. Nah, ini kedua link ini diarahkan ke domain teman-teman. Nah, domain saya tadi apa ya? Domainnya tadi oke. Diedit ya. Story kalau nggak salah ya, story. Kita ubah manual aja di sini. Story. Oke. Klik go. Di sini edit. Oke. Nah, klik go. Oke. Coba kita akses ya domainnya. Nah, masih 403 ya. Artinya sih biasanya ya belum ada file web di dalam sini ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sudah selesai dan nah, klik kanan dan di ekstrak. Oke, kita ekstrak. Oke ya, sudah selesai. Saya akan ke HT akses, teman-teman. Nah, di sini oh, sudah ada ya. Ternyata sudah saya ubah bawaannya ya. Oke. Harusnya sih sekarang berjalan. Nah, di sini teman-teman tinggal cari namanya file wp-config.php. Nah, kemudian dbname user dan password ini disesuaikan dengan yang dibuat tadi. Nah, ini untuk database-nya berarti ini adalah dbname ya. Oke, masukkan di sini. Kemudian db user. Sorry. Masukkan di sini ya, sama sih ya ini namanya. Sorry, sorry. Oke, lalu passwordnya ya. Oke, save. Kita coba refresh. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman tinggal sesuaikan lagi nih editingnya ya. Jadi misalnya mau diubah warnanya atau misalnya ini kurang lebar gitu ya, tingginya kurang, itu disesuaikan aja gitu. Itu bisa nanti ya. Nah, contoh di sini teman-teman misalnya kita masukkan baju. Nah, cari ya ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti seperti ini. Kita coba cari yang lainnya ya, misalnya kaos. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal tes aja satu persatu ya. Oke, lalu Mas, gimana cara untuk masuknya? Masuknya teman-teman bisa menggunakan default login ya, yaitu wp strip admin ya. Lalu untuk username dan password itu teman-teman ubah langsung aja dari sini. Dari dalam database-nya tadi di storeku. Nah, itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama di wp user, diklik aja, lalu edit. Nah, ini ya masukkan di sini, lalu passwordnya teman-teman bisa input. Kemudian di bagian user pass, pilih MD5. Gini ya. Oke, saya coba copy. Nah, kemudian ini emailnya bisa diganti juga. Kalau mau di sini ya. Kemudian klik go. Nah, selain itu untuk email itu ada di satu lagi. Di database-nya di bagian WP option. Nah, ini diedit aja nih emailnya.
ganti lalu klik go di sini ya. Oke, nah kita sekarang coba tes masuk ya teman-teman. Ke member areanya, apakah bisa login? Harusnya sih bisa ya. Oke, kita coba tunggu dulu. Yang lainnya saya close deh teman-teman ya, biar nggak besar karena saya pakai komputer komputer jadul teman-teman. Jadi kalau banyak tab kadang nge-lag dia. Oke, nah di sini sudah berhasil ya, nih domainnya. Nah, nanti teman-teman tinggal tambahkan produk aja dari sini ya. Untuk melihat produknya itu di sini. Nah, ini ya. Nanti bisa dikelola gitu di sini ya. Atau misalnya menambahkan kategori, menambahkan atribut di sini ya. Atribut itu misalnya kayak ukuran, warna, atau kalau teman-teman jualan elektronik ya, misalnya nanti ada jenis RAM, besar RAM, atau misalnya kapasitas hard disk, SSD, dan seterusnya. Nah, itu bisa dari sini. Atau kalau misalnya ini kurang cukup, ya teman-teman tambahkan di sini gitu. Apa gitu ya. Misalnya jenis RAM dan seterusnya. Nanti tinggal dikonfigurasi sehingga ada opsi kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian itu untuk produk ya, nanti teman-teman bisa dari menu ini. Nah, kemudian untuk pesanan itu di WooCommerce di bagian pesanan ya. Nah, nanti datanya akan muncul di sini. Ini karena saya belum melakukan pesanan apapun jadi seperti ini. Oke, nah untuk melakukan editing desainnya ya, itu teman-teman masuk ke halaman yang diinginkan, lalu tinggal edit dengan Elementor. Oh ya, kalau teman-teman lihat filter itu dibuat dari sistem filter di sini namanya all filter. Kalau nggak salah ada 3 filter yang saya buat kemarin ya, atau 4 ya. Ada cari produk itu untuk yang pencarian produk ya. Lalu filter harga, kategori, dan brand gitu ya. Nah, ini kita coba tunggu dulu untuk masuk ke dalam Elementornya ya. Nah, di sini nih tinggal diedit nih. Oke. Nah, di sini ya. Ini kalau ada error sih biasanya dari plugin-nya ya. Atau mungkin dari yang lainnya. Nanti kita coba cek deh. Atau kalau teman-teman ada kendala, ini sih diabaikan nggak apa-apa ya. Ini sih hanya muncul di back end ya. Kalau di front endnya sih normal. Nggak ada kendala. Ya, benar kan ya, aman ya. Oke. Nah, jadi di sini nih teman-teman tinggal ubah aja nih teksnya gitu. Lalu gambar gitu ya. Kemudian pencarian produk gitu ya. Lalu misalnya ada gambar di sini untuk kategori ya, misalnya. Lalu di sini ada untuk gambar stylingnya ya. Nah, ini tinggal disesuaikan aja gitu ya. Misalnya ingin mengubah ukuran thumbnail, warna background dan seterusnya gitu ya. Kita, oke. Nah, ini tinggal diklik-klik aja di bagian konten yang diinginkan, ubah tajuknya atau judulnya, lalu ubah warna, font, dan seterusnya. Begitu juga sama berlaku untuk halaman yang lainnya ya. Oke ya, jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja. Oke, teman-teman, jadi seperti itu untuk template kitnya. Nanti bisa teman-teman cek di deskripsi video dan bisa langsung diintegrasikan dengan fitur-fitur tadi yang saya sebutkan di awal ya. Oke, sekian aja teman-teman dan terima kasih ya.